Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, senior, apakah tidak ada yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar tidak bisa menolongnya? Itu akan baik-baik saja jika kamu mengabaikan yang lain. Tapi kamu harus menyelamatkan saudaraku, kata Wang Qiang. Ya ampun, kamu benar-benar memanggilku senior dan bukan kentut tua lagi, hahaha. Pria mayat hidup itu tertawa, dan dia menatap Wang Qiang dengan tatapan mendalam. Gabruk, tiba-tiba saja Wang Qiang berlutut di depan pria mayat hidup. Senior, aku mohon padamu. Aku pasti akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Sungguh, aku mohon padamu, aku tidak bisa membiarkan saudara laki-lakiku melemparkan dirinya ke dalam bahaya dan melihat dengan tangan terlipat. Wang Qiang berbicara dengan tatapan yang sangat jujur. Aku tidak pernah berharap, bahwa kamu benar-benar orang yang penuh kasih sayang dan loyal. Lagi pula, itulah tubuh ilahi 4 iblis yang kamu miliki, kata pria mayat hidup itu. Senior, aku mohon padamu, kata Wang Qiang yang sebenarnya mulai bersujud kepada mayat hidup itu. Bangunlah, kata mayat hidup itu sambil melambaikan lengan bajunya. Wang Qiang dengan paksa dibangunkan kembali. Aku tidak bisa membantumu. Aku sudah memberitahumu, bahwa pohon suci Void itulah yang memungkinkan mereka untuk memasuki aula Istana Suci, aku sungguh tidak berdaya untuk melakukan apapun. Apakah kamu tidak berpikir bahwa saudaramu sangat kuat? Dan mengapa sekarang kamu panik? Pria mayat hidup itu bertanya. Setelah mengetahui bahwa pria mayat hidup itu benar-benar tidak dapat membantunya, Wang Qiang tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia berbalik ke danau, dan melihat ruang kosong yang sedang menyala di permukaan danau. Bahkan kekhawatiran memenuhi matanya. Melihat itu, pria mayat hidup terbaring di tanah. Sudut mulutnya melengkung, namun senyumnya agak aneh. Bersama-sama mengaktifkan kekuatan pohon suci Void, Chu Feng dan kepala klan iblis yang melahap darah berhasil membawa kerumunan ke kedalaman pohon suci Void. Chu Feng dan yang lainnya telah memasuki ruang terisolasi. Langit gelap gulita, namun cahaya redup dipancarkan dari lingkungan mereka. Itu adalah formasi terbesar sejauh mata memandang. Semua kerumunan berada di dalam formasi yang membentang ke segala arah, dan rasanya seperti orang banyak dikelilingi oleh formasi. Selanjutnya, formasi itu memancarkan aura yang sangat berbahaya. Karena itulah, tidak ada yang berani bertindak ceroboh. Selain itu, tatapan kerumunan tertuju oleh spanduk besar di antara mereka. Lagi pula, kata-kata yang tertulis di spanduk itu benar-benar terlalu mencolok. Formation Breaching Banner. Segera, kerumunan mengerti bahwa apa yang perlu mereka lakukan kemungkinan besar terkait dengan spanduk itu. Bas. Tepat pada saat itu, cahaya muncul di langit yang hitam pekat. Melihat ke atas, beberapa kata besar hadir di langit. Kata-kata besar itu berkedip-kedip dengan cahaya, dan tampil sangat memukau. Mereka adalah petunjuk. Melihat petunjuk itu, orang banyak menyadari bahwa formasi yang mengelilinginya adalah formasi labirin raksasa. Labirin itu berfungsi sebagai papan catur, sedangkan kerumunan adalah bidak caturnya. Jika kerumunan bisa memecahkan papan catur itu, mereka bisa memasuki balai Istana Suci. Di sisi lain, jika seseorang mengambil jalan yang salah, orang yang mengambil jalan yang salah itu akan mati. Jika kerumunan tidak dapat menyelesaikan papan catur dalam 2 jam, semua orang yang hadir juga akan mati. Selanjutnya, petunjuk itu secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang harus berpartisipasi. Namun formasi labirin itu begitu rumit, sehingga kerumunan tidak bisa memahami apa yang mereka lihat. Sejauh mata memandang, ekspresi kebingungan hadir di seluruh wajah orang banyak. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana memulainya, apalagi bagaimana cara menyelesaikan labirin. Bagaimana ini bisa menjadi peluang kematian 90%, ini namanya kematian mutlak. Setelah membaca petunjuk itu, kerumunan meledak dalam keributan. Merasa putus asa, mereka mulai mengeluh. Semuanya, tidak ada yang memaksamu untuk datang ke sini. Kamu semua membuat keputusan untuk datang ke sini sendiri. Namun, apa yang kamu lakukan sekarang? Siapa yang kamu coba salahkan? Tante Yinjian bertanya dengan dingin, bahkan ketidaksenangan hadir dalam suaranya. Tuan Tante, kami tidak bermaksud menyalahkan siapapun.
Hanya saja, dengan situasi saat ini, apa yang harus kita lakukan? Kerumunan bertanya. Lord Clan Chief, klan iblis yang melahap darah juga mengalihkan pandangan mereka ke arah kepala klan mereka. Namun, Tante Yinjian atau kepala klan iblis pelahap darah tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, satu orang diperlukan untuk mengambil alih situasi. Tante Yinjian dan kepala klan iblis melahap darah adalah pilihan paling optimal. Namun, terbukti bahwa tidak ada dari mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk memimpin orang banyak. Mereka juga bingung apa yang harus dilakukan. Kerumunan juga bisa mengatakan, betapa sulitnya situasi itu untuk Tante Yinjian dan kepala klan iblis yang melahap darah. Karena orang-orang dari berbagai kekuatan secara alami tidak akan berpikir tinggi tentang kepala klan iblis yang melahap darah, maka mereka dipaksa untuk mengalihkan pandangan mereka ke kepala klan surgawi Chu. Klan Chief Chu, apa pendapatmu tentang situasi ini? Bagaimana kita bisa menembus formasi ini? Tanya kerumunan. Aku sungguh malu, benar-benar malu. Orang tua ini benar-benar tidak dapat melihat melalui formasi ini sama sekali. Kepala klan Chu Heavenly Clan menggelengkan kepalanya. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan situasi ini? Melihat bahwa ketiga individu terkuat yang ada, mereka semua tidak berdaya dalam menghadapi situasi seperti itu. Krisis, kerumunan sekali lagi memasuki keadaan putus asa. Apa yang mereka khawatirkan sebelumnya, itu adalah menjadi orang sial yang akhirnya mati karena mengambil langkah yang salah. Tetapi sekarang, mereka takut bahwa mereka akan terjebak di sana sampai mati. Karena ada batas waktu, mereka semua akan mati seandainya 2 jam berlalu tanpa mereka bisa menembus formasi. Pada saat itu, mereka bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Bukankah itu berarti mereka hanya menunggu kematian? Tolong izinkan aku. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ketika suara itu terdengar, kerumunan merasakan sedikit sukacita. Namun, mereka segera menemukan bahwa orang yang berbicara bukanlah kepala klan surgawi Chu, bukan Tante Yinjian, dan bukan kepala klan iblis yang melahap darah. Tapi sebaliknya, itu adalah Chu Feng. Teman muda Chu Feng, ini bukan waktunya untuk bercanda. Chu Feng, meskipun kamu sangat berbakat hingga kami semua merasa kagum padamu, tapi ini benar-benar bukan waktu bagimu untuk mencoba pamer. Setelah menemukan bahwa itu adalah Chu Feng yang telah berbicara, kerumunan tidak hanya merasakan keputusasaan yang lebih besar, tetapi mereka bahkan mulai membuat komentar penentangan pada Chu Feng. Seperti yang mereka katakan, mereka semua merasa kagum dengan bakat Chu Feng. Mereka semua sangat yakin bahwa dia dapat melakukan banyak hal besar di masa depan. Namun, jika mereka disuruh menyerahkan hidup mereka kepadanya sekarang ini, mereka tidak akan mau melakukannya. Aku tidak bercanda, dan aku juga tidak mencoba untuk pamer. Jadi semua orang tenang saja, aku tidak akan menggunakan hidupmu untuk menyelidiki banyak hal. Aku akan menembus formasi ini sendiri, kata Chu Feng. Apa, bagaimana mungkin? Teman muda Chu Feng, apa maksudmu? Kerumunan memandangnya dengan bingung. Apakah aku tidak cukup jelas? Baiklah, aku akan mengulanginya lagi. Aku mengatakan bahwa kalian semua tidak perlu melakukan apa-apa, kalian bisa berdiri di sini dan menunggu. Biarkan aku, Chu Feng, yang akan menembus formasi ini sendirian, kata Chu Feng. Teman muda Chu Feng, apa yang kamu katakan? Apakah kamu mungkin berpikir bahwa kita adalah pengecut yang takut mati? Selain itu, tempat ini sudah menunjukkan kepada kita, bahwa kita semua harus berpartisipasi. Bagaimana kamu bisa menembus formasi ini sendirian? Teman muda Chu Feng, berhenti main-main. Kami tahu bahwa kamu sangat berani, tetapi jika kamu dengan ceroboh masuk tanpa memverifikasi metode untuk melanggar formasi, itu sama saja akan membuang hidupmu. Pada saat ini, kerumunan akhirnya mulai dengan panik membujuk Chu Feng. Namun Chu Feng hanya mengabaikan perselisihan kerumunan. Dengan nada sedikit mengejek, dia bertanya, "Kalian semua pasti takut bahwa aku akan membuang-buang waktu, dan membuat kalian semua akan mati di sini," kata Chu Feng. Teman muda Chu Feng, bagaimana kamu bisa berpikir seperti ini? Kami jelas-jelas mempertimbangkan kebaikanmu. Itu benar, kamu seharusnya tidak terlalu memikirkan banyak hal. Kata kerumunan yang tentu saja tidak akan mengakui klaimnya. Namun bagi sebagian orang, tatapan bersalah di wajah mereka telah mengkhianati mereka. Memang benar, mereka justru takut bahwa Chu Feng akhirnya akan membuang-buang waktu yang mereka diberikan untuk menembus formasi.
Ketua klan Lord, tetua Tantai, kepala klan yang melahap darah, apakah kamu semua memiliki metode untuk menyelesaikan formasi ini? Tanya Chu Feng. Formasi ini terlalu rumit. Kami benar-benar tidak dapat menentukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Mereka bertiga menggelengkan kepala. Meskipun junior ini tidak berbakat, tapi aku hanya mampu mendeteksi beberapa petunjuk dengan mengandalkan kemampuan pengamatan spiritualis duniaku. Formasi ini memang sangat rumit, dan juga bukan tidak mungkin untuk memerintahkan semua orang untuk melanggar bersama. Namun, batas waktu 2 jam akan jauh dari cukup untuk melakukannya. Jadi junior ini tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri, kata Chu Feng. Teman muda Chu Feng, bagaimanapun juga, kamu adalah spiritualis dunia jubah suci. Orang tua ini percaya diri dengan kemampuanmu. Tapi, petunjuk itu dengan jelas menunjukkan bahwa semua orang yang hadir harus berpartisipasi, kata Tantai Yinjian. Seperti orang banyak lainnya, dia juga takut mati. Yang terpenting adalah, dia tidak ingin mati sia-sia. Petunjuk itu benar, namun dari cara junior ini melihatnya, karena kita semua sudah memasuki tempat ini, hidup dan mati kita semua ditentukan oleh tempat ini. Mungkinkah ini tidak dianggap kita semua yang berpartisipasi? Tanya Chu Feng. Jika kamu mengatakannya seperti itu masuk akal juga. Tantai Yinjian dengan lembut membelai janggutnya dan mengangguk. Chu Feng, silakan dan lakukan apa yang harus kamu lakukan, aku percaya padamu. Tiba-tiba saja, sebuah suara terdengar. Itu adalah Xia Yun-er. Tuan muda Chu Feng, kami juga percaya padamu. Mengikutinya, 8 dewa abadi Starfall, Master Suci Starfall Holy Land, Master Ghost Sect Hall, dan berbagai ahli lain dari 2 kekuatan itu semuanya menyuarakan kepercayaan mereka pada Chu Feng. Sebelumnya mereka semua telah memenuhi permintaan Chu Feng, dan berlindung di batu suci Starfall. Namun setelah Chu Feng memberitahu semua orang menggunakan kekuatan pohon suci Void, mereka juga menerima pemberitahuan. Segera, mereka bergegas ke tanah yang kosong. Setelah mengetahui kebenarannya, mereka tanpa ragu-ragu memilih untuk mengikuti Chu Feng. Bukannya mereka tidak takut mati. Hanya saja, dibandingkan dengan yang lain, mereka tahu lebih baik bahwa alasan mengapa mereka bisa tetap hidup, itu semua berkat Chu Feng. Dengan demikian, mereka dengan kuat percaya pada Chu Feng, dan memutuskan untuk masuk dan mengikutinya. Setelah orang-orang dari Starfall Holy Land dan Ghost Sect Hall menyuarakan kepercayaan mereka pada Chu Feng, yang lain juga mulai melakukan hal yang sama. Adapun klan Surgawi Chu, mereka juga mendukung Chu Feng. Bahkan klan iblis yang melahap darah menyuarakan dukungan mereka untuk Chu Feng, yang mencoba menyelesaikan formasi ini sendirian. Dengan situasi seperti itu, orang-orang yang tersisa terlepas dari apakah mereka benar-benar percaya kepadanya atau tidak, maka mereka tidak punya pilihan selain mendukungnya juga. Dengan begitu, semua orang setuju untuk Chu Feng menyelesaikan formasinya sendirian. Aku mungkin kehilangan koneksi dengan semua orang setelah memasuki formasi. Maka jangan ada yang mencari aku, dan jangan bertindak membabi buta tanpa berpikir. Meskipun akan mudah untuk memasuki formasi, namun akan sangat sulit untuk membiarkannya hidup. Jadi yang terbaik adalah, semua orang wajib menunggu di sini, kata Chu Feng memperingatkan mereka. Teman muda Chu Feng, maaf kalau kami harus merepotkanmu, kata Tantai Yinjian. Chu Feng, kamu harus berhati-hati, kata kepala klan Chu Heavenly Clan yang memiliki tampilan yang sangat khawatir. Aku pasti tidak akan mengecewakan semua orang. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ia menarik spanduk untuk menembus formasi, dan mengikatnya di belakang. Lalu kemudian dia melompat langsung ke formasi besar. Bas-bas. Pada saat Chu Feng melompat ke formasi besar itu tampaknya telah terbangun. Segera, cahaya mulai bersinar terang, dan bahkan langit pun diterangi olehnya. Dengan situasi seperti itu, kerumunan tidak dapat melihat apapun. Tiba-tiba saja, orang banyak merasakan apa yang dikatakan Chu Feng sangat masuk akal. Sepertinya formasi itu harus diselesaikan oleh satu orang saja. Jika itu adalah satu orang yang memerintahkan kerumunan untuk menyelesaikan formasi, bagaimana tepatnya seseorang dapat memerintahkan kerumunan dengan situasi seperti itu? Adapun Chu Feng, kepercayaan dirinya tidak datang secara acak. Itu berkat mata surgawinya. Sebelum masuk, mata surgawinya tidak dapat menentukan apapun tentang kekuatan pohon suci Void. Bahkan jika dia bisa melihat apapun, itu hanya jumlah yang sangat kecil.
Namun setelah dalam formasi, setelah dia dan kepala klan iblis yang melahap darah kehilangan kendali atas kekuatan pohon suci Void, mata surgawinya menjadi sangat berguna. Melalui mata surgawinya, Chu Feng telah belajar bagaimana keluar dari labirin. Selain itu, labirin itu terlalu besar dan tak terbayangkan. Meskipun dia tahu rute dengan sangat jelas, dengan kecepatannya yang sangat cepat dan setiap langkahnya yang benar, namun itu masih sangat sulit baginya untuk keluar dari labirin. Dengan situasi yang seperti itu, Chu Feng merasa tidak ada cukup waktu sama sekali. Ini benar-benar bisa dikatakan berpacu dengan waktu. Adapun sisa kerumunan, hati mereka dipenuhi dengan ketegangan sepanjang waktu. Mereka tidak dapat melihat, dan tidak dapat mendengar tanggapan dari Chu Feng. Seruan mereka untuknya mirip dengan melemparkan batu ke laut. Karena itulah, orang banyak tidak dapat membantu, tetapi bertanya-tanya apakah dia benar-benar tidak dapat mendengar mereka, ataukah dia benar-benar sudah mati. Meskipun Chu Feng telah memperingatkan mereka bahwa mereka mungkin kehilangan koneksi setelah dia memasuki formasi, dan mengatakan kepada mereka untuk tidak memasuki formasi besar, tapi ada saja orang-orang yang tidak dapat duduk lagi karena waktu terus berlalu. Akhirnya, seseorang memutuskan untuk menentang saran Chu Feng dan memasuki formasi. "Tolong selamatkan aku," menjerit. Namun tepat setelah orang itu memasuki formasi, dia segera berteriak minta tolong. Bukan hanya itu saja, tapi dia juga menjerit. Jeritannya itu bahkan sangat menyedihkan. Mendengar teriakan itu, kerumunan merasakan darah mereka menjadi dingin. Jeritan sengsara hanya berlangsung sebentar, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Namun itu hanya membuat kerumunan merasa lebih tidak nyaman. Ini kemungkinan besar bahwa orang itu telah meninggal. Sebenarnya tempat macam apa ini? Jika aku tahu tempat ini berbahaya, aku tidak akan memasukinya, kata Zhang Xirui yang tampak menyesal. Bukan hanya dia saja, mayoritas kerumunan yang hadir juga menyesali keputusan mereka untuk masuk. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.